Perkenalkan, nama saya Iko Matusikia dengan NIM 1908 1030 1057. Perkenalkan, nama saya Talia Herlisa Kusmaningrum, NIM 1908110301065. Perkenalkan, nama saya Karisma Larasmi Sandia dengan NIM 1908 1030 1126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai auditing proses pembiayaan atau investasi, biaya dibayar di muka, dan aset tidak berwujud. Untuk materi pertama yaitu auditing biaya dibayar di muka. Untuk kebanyakan entitas, piutang dagang dan persediaan sebagian besar menggambarkan aset lancar dalam laporan keuangan. Kemudian, sebagian besar juga laporan keuangan ini mencakup akun yang disebut aset lain-lain. Ketika aset-aset ini memberikan manfaat ekonomi kurang dari setahun, maka aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar atau juga bisa disebut sebagai biaya dibayar di muka. Contoh biaya dibayar di muka yaitu ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Selanjutnya yaitu tujuan audit biaya dibayar di muka. Yang pertama, untuk memastikan bahwa internal kontrol perusahaan itu baik. Jika auditor yakin bahwa internal kontrol perusahaannya baik, maka luas pemeriksaan dalam uji suntatif dapat dipersempit. Ciri internal kontrol yang baik yaitu berupa adanya otorisasi untuk setiap pengeluaran biaya dan ada bukti pembayaran untuk setiap pengeluaran biaya, misalnya seperti polis asuransi. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya telah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Dalam hal ini, auditor harus memastikan bahwa bagian yang masih belum digunakan benar-benar dicatat sebagai biaya dibayar di muka, bukan dicatat sebagai beban. Nah, yang ketiga, yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dicatat sebagai biaya. Dan yang keempat, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dibayar di muka disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Biasanya, biaya dibayar di muka ini memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun dan dicatat sebagai aset lancar. Jika lebih dari 1 tahun, maka akan dicatat sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu penilaian risiko bawaan biaya dibayar di muka. Risiko bawaan untuk biaya dibayar di muka seperti asuransi dibayar di muka secara umum ini akan dinilai rendah karena akun ini tidak melibatkan isu akuntansi apapun yang kompleks atau bermasalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian risiko pengendalian biaya dibayar di muka. Pada transaksi beban dibayar di muka, beban ditangguhkan, dan aktiva tidak berwujud, biasanya diproses melalui proses pembelian. Berbeda dengan asuransi dibayar di muka, akun ini akan ditemui pada semua perikatan. Nah, pada bagian ini, auditor harus menentukan risiko pengendalian untuk transaksi asuransi dibayar di muka yang harus didasarkan pada efektivitas prosedur pengendalian dalam proses pembelian. Misalnya, prosedur pengendalian dalam proses pembelian harus memastikan bahwa polis asuransi yang baru telah diotorisasi dengan tepat dan telah dicatat. Selanjutnya materi mengenai prosedur substantif asuransi dibayar di muka. Nah, dalam banyak audit, auditor dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat atas asuransi dibayar di muka dengan melaksanakan prosedur analisis substantif. Nah, seperti yang tertera pada PowerPoint, terdapat 6 prosedur substantif. Yang pertama, prosedur analisis substantif untuk asuransi dibayar di muka. Nah, pada umumnya terdapat beberapa transaksi dalam akun transaksi dibayar di muka dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk asuransi dibayar di muka biasanya tidak material. Jadi, prosedur analisis substantif ini sangat efektif digunakan untuk memverifikasi saldo akun. Nah, terdapat 3 prosedur analisis substantif yang biasanya digunakan untuk menguji asuransi dibayar di muka, yaitu meliputi: pertama, membandingkan saldo akun tahun ini pada asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan saldo tahun sebelumnya, serta memperhitungkan berbagai perubahan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, menghitung rasio beban asuransi terhadap aset atau penjualan dan membandingkannya dengan rasio tahun sebelumnya. Ketiga, menghitung estimasi saldo akhir tahun akun dibayar di muka dengan menggunakan premi saat ini dan waktu yang tersisa pada polis di akhir periode. Prosedur yang kedua yaitu pengujian rinci atas asuransi dibayar di muka.
Nah, pengujian rinci atas saldo untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi mungkin diperlukan ketika auditor mencurigai adanya salah saji berdasarkan audit tahun lalu atau ketika prosedur analisis substantif mengindikasikan bahwa saldo akun mungkin terdapat salah saji. Nah, kemudian auditor mulai menguji saldo akun asuransi dibayar di muka dengan memperoleh schedule dari klien yang berisi analisis rinci atas polis yang termasuk dalam akun asuransi dibayar di muka. Prosedur yang ketiga yaitu keberadaan dan kelengkapan. Nah, auditor dapat menguji keberadaan dan kelengkapan polis asuransi yang termasuk dalam analisis akun dengan mengirimkan konfirmasi kepada broker asuransi entitas dan meminta informasi terkait nomor, jaminan, tanggal jatuh tempo, dan premi polis. Nah, auditor juga dapat menguji kelengkapan dengan membandingkan polis rinci di daftar asuransi tahun berjalan dengan polis yang ada di daftar asuransi tahun lalu. Prosedur yang keempat yakni hak dan kewajiban. Nah, ahli waris dapat diidentifikasi dengan meminta informasi tersebut pada konfirmasi yang dikirim ke broker asuransi atau dengan menguji polis asuransi. Nah, jika pemegang polis adalah orang lain di luar klien, nah auditor dapat memiliki bukti atas kewajiban yang tidak tercatat atau bukti bahwa pihak lain memiliki klaim atas aktiva yang diasuransikan. Prosedur yang kelima yaitu penilaian. Nah, auditor juga memperhatikan apakah porsi yang belum jatuh tempo atau asuransi dibayar di muka ini dan juga beban asuransi dinilai dengan tepat. Nah, hal ini dapat dengan mudah diuji dengan menghitung kembali porsi asuransi yang belum jatuh tempo setelah mempertimbangkan premi yang dibayar dan termin polisnya. Nah, dengan memverifikasi porsi asuransi dibayar di muka yang belum jatuh tempo, auditor juga dapat memverifikasi jumlah total beban asuransi. Prosedur yang keenam yakni klasifikasi. Nah, pertimbangan auditor terkait klasifikasi ini adalah jenis-jenis asuransi yang berbeda dialokasikan secara tepat ke berbagai akun beban asuransi. Nah, biasanya pengujian jaminan polis asuransi mengindikasikan sifat asuransinya. Contohnya, asuransi kebakaran pada fasilitas produksi dan administrasi yang utama sebaiknya dibebankan baik pada akun beban asuransi overhead produksi maupun pada akun beban asuransi umum dan administrasi. Selanjutnya yaitu auditing aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud adalah aset-aset yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari setahun tetapi tidak memiliki substansi fisik. Nah, terdapat 5 kategori umum aset tidak berwujud. Yang pertama, pemasaran meliputi merek dagang, dan nama domain internet. Yang kedua, konsumen seperti daftar konsumen, jaminan pesanan, dan hubungan konsumen. Yang ketiga, artistik seperti komponen-komponen yang dilindungi oleh hak cipta. Yang keempat, kontrak seperti lisensi, waralaba, dan kontrak penyiaran. Yang kelima, teknologi seperti teknologi yang dipatenkan dan tidak dipatenkan. Nah, standar akuntansi tidak mengizinkan perusahaan secara internal mencatat aset tidak berwujud yang dihasilkan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Nah, lebih tepatnya aset tidak berwujud dicatat ketika aset diperoleh melalui pembelian atau perolehan. Selanjutnya mengenai tujuan audit aktiva tidak berwujud. Nah, audit atas aktiva tidak berwujud memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya adalah: pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aktiva tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aktiva tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Ketiga, untuk memeriksa apakah aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aktiva tak berwujud dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima,
untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aktiva tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian aktiva tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai penilaian risiko bawaan untuk aset tak berwujud. Sifat penilaian yang ada dalam akuntansi untuk aset tak berwujud memunculkan pertimbangan risiko bawaan yang serius. Penilaian yang sungguh-sungguh juga dibutuhkan untuk penentuan umur manfaat untuk hak paten, hak cipta, dan jaminan lainnya. Sehingga pada akhirnya pengujian penurunan penilaian aset dan penentuan jumlah kerugian penurunan nilai merupakan prosedur yang kompleks yang melibatkan estimasi. Dengan penilaian dan kompleks yang terkait dengan penilaian dan estimasi aset tak berwujud, auditor mungkin menilai risiko bawaan yang tinggi. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian risiko pengendalian untuk aset tidak berwujud. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat pengukuran nilai wajar dan pengungkapannya, sehingga harus membuat proses akuntansi dan pelaporan untuk menentukan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian yang sesuai. Dalam menilai risiko pengendalian, auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu keahlian dan pengalaman dari orang-orang yang menentukan nilai wajar aset. Yang kedua, pengendalian atas proses yang digunakan untuk menentukan pengukuran nilai wajar, termasuk pengendalian atas data dan pemisahan tugas antara orang-orang yang melakukan pembelian pada klien dan orang-orang yang melakukan penilaian. Yang ketiga yaitu seberapa jauh entitas terikat atau menggunakan spesialis penilaian. Yang keempat, asumsi-asumsi manajemen yang signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar. Dan yang terakhir yaitu integritas atas pengendalian perubahan dan prosedur keamanan untuk model penilaian dan sistem informasi yang relevan, termasuk proses persetujuan. Ada beberapa prosedur audit atas aktiva tak berwujud. Yang pertama yaitu mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas aset tak berwujud. Dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner pengendalian internal. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas aktiva tak berwujud bernilai baik, maka ruang lingkup pemeriksaan dapat dipersempit. Yang kedua, meminta rincian aktiva tak berwujud per tanggal neraca, yaitu saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan saldo akhir. Yang ketiga yaitu mencocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar. Yang keempat, memeriksa penambahan aktiva tak berwujud. Yang kelima yaitu memeriksa amortisasi dan penghapusan aktiva tak berwujud. Dan yang terakhir, memeriksa perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan. Perjanjian untuk penjualan atau sewa hak paten kepada pihak ketiga biasanya dilakukan di hadapan notaris. Oleh karena itu, auditor perlu meminta kopi perjanjian tersebut. Selain itu, auditor juga memeriksa buku penerimaan kas, apakah pendapatan dari penjualan atau sewa tersebut sudah diterima dan dicatat. Selanjutnya yaitu prosedur substantif atas aset tak berwujud. Yang pertama yaitu pengujian rinci atas aset tak berwujud. Pengujian rinci terkait dengan penilaian dan penurunan nilai aset tak berwujud seringkali dibutuhkan karena kompleksitas dan derajat penilaian meningkatkan resiko salah saji material. Standar auditing juga membutuhkan beberapa bukti substantif untuk semua akun signifikan. Prosedur analitis substantif mungkin juga tidak memberikan bukti yang cukup dan tepat untuk transaksi signifikan yang melibatkan aset tak berwujud. Yang kedua yaitu keberadaan dan kelengkapan. Auditor umumnya menguji keberadaan aset tak berwujud pada saat aset-aset tersebut diperoleh. Untuk aset-aset seperti hak paten, hak cipta, lisensi, hak penyiaran, dan merek dagang, auditor akan menguji dokumentasi legal yang mendukung validitas aset tersebut. Perhatian utama auditor terkait asersi kelengkapan untuk aset tak berwujud adalah untuk memastikan bahwa prosedur pengujian penurunan nilai mencakup aset tidak tetap. Untuk menguji asersi ini, auditor akan memperoleh salinan dari daftar rinci aset tak berwujud klien yang harus sesuai dengan jumlah total aset tak berwujud yang dilaporkan dalam saldo laporan posisi keuangan klien. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian adalah asersi yang paling penting terkait dengan aset tak berwujud.
Penilaian awal aset umumnya melibatkan alokasi harga pembelian yang sebanding dengan nilai wajar. Ketika aset tak berwujud ditetapkan untuk diturunkan nilainya, nilai wajar saat itu harus ditentukan untuk menghitung kerugian penurunan nilai. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban. Litigasi terkait hak yang berhubungan dengan aset tak berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, lisensi, dan alamat domain internet. Auditor biasanya menguji dokumen pendukung legal dan kontraktual untuk memverifikasi hak hukum klien terhadap aset-aset ini. Auditor juga membaca notulen rapat dewan direksi dan berkomunikasi dengan pengacara klien untuk menentukan apakah ada litigasi yang tertunda yang terkait dengan hak hukum. Auditor juga perlu memahami dan menguji proses akuisisi bisnis klien dan juga alokasi harga pembelian klien untuk berbagai aset tak berwujud. Yang terakhir yaitu klasifikasi. Perhatian auditor terkait klasifikasi adalah bahwa perbedaan jenis aset tak berwujud diidentifikasi secara tepat dan dihitung secara terpisah. Klasifikasi aset tak berwujud biasanya dilakukan pada waktu klien membeli kepentingan bisnis lainnya. Beberapa aset tak berwujud umumnya diperoleh secara bersamaan dalam satu pembelian. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.